Kajian ilmiah. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul ikhwah wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat wal afiyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan juga hidayah, taufik, sehingga Allah ringankan langkah kita menuju majelis ilmu. Dan ini merupakan tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan pada diri seseorang, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang paham, memahami agama ini. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ilmu yang sudah kita ketahui menuntut kita untuk kita amalkan. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang az-zakah, tentang zakat, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang menunaikan zakat setelah penyebutan tentang salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bahkan ini merupakan rukun Islam. Maka hendaknya kita mempelajari macam-macam atau apa saja yang terkena zakat padanya, berapa yang harus dikeluarkan, syarat-syarat yang harus terpenuhi, sehingga kita benar-benar mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan perintah Allah menunaikan zakat. Adapun zakat yang kita bahas maksudnya adalah as-shadaqah wajibah, sedekah yang wajib. Karena zakat bagian dari sedekah, tapi sedekah yang wajib. Adapun sedekah yang sunnah, apa saja bisa kita sedekahkan. Ya. Bahkan kita senyum kepada saudara kita juga sedekah. Ya, bisa dengan harta, dengan barang, apa saja. Dan tidak ada batasan tertentu. Itu sedekah sunnah. Adapun sedekah wajib, yang mana apabila seseorang terkena kewajiban zakat,
dan tidak menunaikannya, maka dia berdosa besar. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita mempelajari perkara yang wajib bagi kita. Ini juga diantara, ya, hendaknya seorang muslim yang cerdas, yang bijak, maka dia mendahulukan perkara-perkara yang wajib dia pelajari, kemudian perkara-perkara yang sunnah. Jangan sampai dia tahu yang sunnah, yang wajib tidak dia ketahui atau dilalaikan. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada suatu perkara yang wajib, kemudian ada perkara yang sunnah, yang hukumnya sunnah, yang pelaksananya satu waktu, maka mana yang lebih didahulukan? Yang wajib. Nah, maka saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai dari, ya, definisi zakat. Zakat secara bahasa artinya zakat syai' idza nama wa zada. Sesuatu itu zakat. Maksudnya apa? Idza nama wa zada. Lihat, perhatikan, bukan nama tapi nama. Kalau nama tidur, kalau nama tumbuh. Ya. Wazada bertambah. Dari sisi namanya saja artinya zakat itu akan menambah harta kita, baik menambah memang jumlahnya atau keberkahannya. Maka Nabi SAW mengatakan, nanti kita akan sebutkan, akan sampai juga hadisnya, ma naqasat shadaqatun min mal. Harta tidak akan berkurang karena zakat. Artinya zakat tidak mengurangi harta kita, bahkan akan menambah harta kita, akan mengembangbiakkan harta kita, akan memperbanyak, ya, keberkahan yang ada pada harta kita, mensucikan harta kita, mengeluarkan hak orang-orang yang wajib, ya, ada hak-hak orang-orang miskin, ya, pada harta kita, kita keluarkan. Nah, faz-zakatu hiya al-barakatu wan-nama wat-tahara was-salah. Maka zakat secara bahasa adalah al-barakah, keberkahan. Karena berkah itu artinya ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan, banyak kebaikan. Oh, ini misalnya sesuatu yang berkah, artinya banyak kebaikannya. Nah, Al-Quran mubarak. Al-Quran adalah mubarak sifatnya. Karena, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikan, banyak memberikan manfaat sebagai petunjuk untuk manusia. Maka dinamakan apa? Mubarak. Ya, atau apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang baik, malam yang utama, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam keberkahan. Karena apa? Kebaikannya sangat banyak. Orang yang beramal sedikit, namun pahalanya dilipat gandakan. Maka itu namanya berkah. Ya, maka jadilah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Banyak memberikan manfaat untuk manusia. Sebagaimana perkataan Nabi Isa di saat kecil, Allah berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Maka jadilah orang-orang yang diberkahi di mana saja. Di rumah memberikan manfaat sebagai contoh untuk anak-anaknya, mendidik istrinya, ya, menjadi contoh, mengayomi. Nah, gitu. Kalau di tempat kerja, mencontohkan yang baik, keamanahan,
keteladanan, kedisiplinan, ya, keberkahan. Di tengah-tengah masyarakat sebagai teladan. Ya, maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan. Jadi makna zakat adalah keberkahan. Sangat kaitan erat dengan keberkahan. Jika ya harta kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarkan haknya. Ya, keluarkan ya kewajiban yang harus dikeluarkan. Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Pada harta-harta mereka, pada harta-harta orang kaya ada hak orang-orang miskin. Haqqum ma'lum, hak yang diketahui untuk siapa? Lisaili wal mahrum. Untuk orang miskin, baik orang miskin tersebut adalah orang yang minta-minta ataupun orang yang tidak minta-minta tapi dia berhak. Nah, ini yang bagus. Ya, dia butuh ya dalam kondisi sulit tapi dia menjaga dirinya, menjaga harga dirinya, tidak menghinakan dirinya, tidak minta-minta kepada manusia, tapi dia adalah orang yang berhak karena orang yang miskin. Maka saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala juga yang berhak mengatur rezeki tersebut. Jadi harta yang ada di tangan kita pada dasarnya milik Allah. Asalnya milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika kita meninggal dunia bisa kita ngatur. Oh, nanti kalau aku meninggal hartaku ini kasih anak si fulan, anak yang nomor pertama karena dia baik kali. Kasih dia setengah. Enggak bisa. La wasiyata li waris. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Kalaupun boleh wasiat selain ahli waris, misalnya ada kawan, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasulusu katsir. Ya, sepertiga itu sudah banyak kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya harta yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang berhak mengatur. Maka jangan sampai kita sombong ketika Allah memberikan kepada kita harta yang banyak. Sebagaimana Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya dapat harta ini, banyak ini karena kepandaianku, karena kegihanku, karena kecerdasanku. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita hanya bisa berusaha. Yang menentukan siapa? Allah. Kadang sama jualannya. Banyak kita jumpai. Sama jualannya, tempatnya juga sama. Sama-sama online misalnya. Tapi yang satu laris, yang satu tidak. Ya. Ini menunjukkan ya, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kita dituntut untuk apa? Berusaha. Untuk mencari ya mungkin ya strategi pemasaran misalnya. Kita dituntut untuk itu. Ya, untuk maksimal. Allah Subhanahu wa taala suka kepada seorang hamba ketika bekerja apa? Ayutqinah, itqan, pakar, benar-benar apa? Dia pelajari, bukan setengah-setengah. Ya, nah demikian. Tapi yang menentukan seseorang sukses dan tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang tetap senantiasa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ya saya sudah belajar ilmu marketing, pemasaran, udah saya ikuti ya cara-caranya, kok belum bisa juga ya? Kok belum berhasil juga ya? Sehingga dia frustasi, kecewa, sampai-sampai mengatakan Allah nggak adil misalnya. Aku udah sungguh-sungguh kok aku nggak berhasil. Harusnya seorang muslim senantiasa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk pakar, untuk sungguh-sungguh. Tapi ingat, yang menentukan rizki adalah Allah. Rizki kita sudah ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita untuk mendapatkan rizki tersebut, kita mencarinya, kita ya mendapatkannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan selama hidupnya misalnya dapat 1 M. Dia punya pilihan mendapatkan menjemput rizkinya tersebut dengan cara yang halal atau yang haram.
Udah dikasih tahu, ini cara yang halal, ini cara yang haram. Pilih mana? Cara yang, kalaupun dia sungguh-sungguh, dia mati-matian cari dunia, cari hartanya, maka tidak akan melebihi dari apa yang Allah sudah takdirkan. Hari itu mendapat 100.000, diambil dengan cara yang haram, nggak akan melebihi dari jatah rizkinya. Lebih baik dia cari dengan cara yang halal. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ya, dia tidak takut ya akan kesulitan ekonomi, dia tidak takut dari ya kemiskinan besok makan apa, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha memberi rezeki. Setiap jiwa tidak akan mati selama jatah rezekinya masih ada. Yang penting apa? Bekerja. Nggak mesti punya pekerjaan tetap. Ada orang datang untuk meminang anaknya. Kerjanya apa? Wah, saya nyarinya itu kalau bisa ya punya pekerjaan tetap. Sudah pekerjaan tetap. Enggak ada, Pak. Ya, saya nggak punya pekerjaan tetap, tapi insya Allah saya tetap bekerja. Nah, itu yang bagus. Inti tetap bekerja, berusaha. Membuat inovasi. Tetap berusaha. Yang ini ya usaha ini belum cocok, coba lagi. Lihat pangsa pasarnya, dites lagi seperti itu. Tidak putus asa. Nah, adapun ya bahkan barangkali orang yang awalnya tidak punya pekerjaan tetap bisa melebihi orang yang punya gaji tetap. Ya karena segitu terus. Kalaupun bertambah tidak sebanyak mungkin ya yang tetap bekerja, terus berinovasi, terus berusaha. Nah, seperti itu. Nah, maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yakin kepada rizki yang Allah tetapkan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya, bagaimana tawakal yang sebenarnya. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu thair, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Gimana itu? La razaqakum kama yarzuqu thair. Kalian akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Gimana rizki? Allah memberikan rizki kepada seekor burung, taghdu khimasan. Pagi hari dalam keadaan perut kosong. Tapi dia yakin, dia menjemput rizkinya, bekerja. Maka Islam tidak meridhoi adanya malas bekerja, pengangguran. Islam tidak meridhoi hal itu. Ya. Taghdu khimasan. Burung keluar pagi hari dalam keadaan lapar, perut kosong. Wa taruhu bitanan. Pagi hari, sore harinya atau siang hari atau sore harinya dia pulang dalam keadaan perut apa? Kenyang. Dia nggak tahu pergi kemana, nggak punya pekerjaan tetap. Nah, kembali lagi tadi, pekerjaan tetap, nggak punya pekerjaan tetap. Yang penting bekerja. Dia cari rizki Allah Subhanahu wa taala. Sore hari dalam keadaan perut kenyang. Bahkan bisa bawa oleh-oleh untuk anak-anaknya, bawa pakan untuk anaknya. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya hewan yang tidak Allah beri akal. Allah beri insting, ilham kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita akal harusnya apa? Lebih yakin. Ya, yakin akan rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagi kita. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat secara syar'i. Insyaallah ini masih zakat secara bahasa, Pak ya. Nah, insyaallah kita pelan-pelan aja nih, kita santai. Ya, insyaallah jika ada dimudahkan pertemuan berikutnya kita akan berlanjut pembahasan tentang zakat. Nah, zakat secara syar'i adalah hissatun muqaddaratun
min malin makhsusin. Zakat secara syar'i adalah bagian tertentu atau besaran tertentu min malin makhsusin, diambil dari harta yang tertentu. Jadi kewajiban tertentu yang harus dikeluarkan besarannya dari harta tertentu juga, enggak semua harta. Ya. Harta tertentu yang terkena zakat fi waqtin makhsusin, pada waktu yang khusus juga, enggak semua waktu. Kalau misalnya harta setahun sekali, enggak sebulan sekali, maka enggak ada zakat pakai zakat profesi mengeluarkan setiap bulan sekali. Zakat itu 1 tahun sekali. Nah, makanya perlu kita belajar. Nah, kalau mau sedekah sunnah boleh saja. Saya setiap gajian mau mengeluarkan ya 10% silahkan. 20% silahkan. Tapi jangan sampai kita mewajibkan manusia. Nah, kecuali dengan dalil. Yusrafu fi jihatin makhsusah. Harta yang sudah diambil dari ya besaran harta yang wajib dikeluarkan tadi disalurkan juga kepada golongan-golongan tertentu, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Enggak semuanya. Nah, ada 8 asnaf, ada 8 golongan, nanti akan kita sebutkan pada waktunya. Nah, wa summit hadhihi al-hissah al-mukharrajah atau mukhrajah min al-mal zakatun li'annaha tazidu fil mal. Maka besaran harta yang dikeluarkan dari harta zakat itu dinamakan zakat karena apa? Li'annaha tazidul fil mal. Karena dia akan menambah, mengembangkan harta, mengembangbiakkan harta, menjadikan harta berkah. Ya, baik memperbanyak harta atau memperbanyak keberkahannya. Wa taqihil afat, dan menjaga dirinya dari mara bahaya. Karena nanti kita akan sebutkan di sini, akan ada hadisnya bahwa di antara sebab terjadinya paceklik, tidak turun hujan karena apa? Karena manusia tidak mengeluarkan zakat. Itu di antara sebabnya. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang dikeluarkan tadi dinamakan zakat li'annaha tuzakki nafsal mutasaddiq. Karena zakat juga akan mensucikan jiwa orang yang berzakat. Mensucikan dari apa? Dari sifat ya kikir, dari sifat pelit, ya, dari sifat acuh tak acuh, ya, dari sifat tidak empati. Nah, jadi ketika dia berzakat apa? Dia menghilangkan sifat kikir, sikap pelit yang ada dirinya, yang ada pada dirinya. Kemudian melatih dirinya untuk berbagi, ya, untuk memudahkan orang-orang yang kesulitan, agar dia punya rasa kepedulian, punya sifat solidaritas yang tinggi kepada sesama manusia, terutama kepada sesama muslim. Nabi telah mengatakan, al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lainnya. La yakzibuhu, enggak boleh ya mendustakannya, wala yakhzuluhu, ya membiarkannya dalam keadaan hina ataupun membahayakannya. La darara wala dirar, tidak boleh berbuat sesuatu yang berbahaya dan membahayakan orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka, yaitu dari harta orang-orang kaya, shadaqatan, sebuah sedekah. Nah, sedekah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakat dengan apa? Sedekah. Jadi jangan enggak usah bingung loh. Kan yang diwajibkan zakat. Allah mengatakan ambil dari mereka sedekah. Maka zakat itu bagian dari
sedekah, tapi sedekah yang wajib. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah wajib itulah zakat, sedekah sunnah ya sedekah kita biasa. Nah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana kata Allah ketika zakat itu ya zakat yang mereka keluarkan tersebut akan mensucikan diri mereka ya wa tuzakkihim biha ya mensucikan mereka dan menjadikan mereka suci. Nah. Taib. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan berikutnya yaitu hukum zakat dan kedudukannya. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi tentang hukum zakat. Hukumnya apa? Fardu ain. Ya, fardu ain. Fardu ain itu kewajibannya kepada personal, kepada individu yang terkena kewajiban zakat. Jika ya kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah terpenuhi syaratnya. Ya, telah mencapai batas minimal wajib zakat. Itu namanya apa? Nisab. Nanti kita akan mengenal nisab, batas minimal wajib zakat. Kalau dia sudah mencapai hartanya minimal tersebut, batasan tersebut nisab, wajib zakat. Kemudian di antara syaratnya juga berlalu 1 tahun. Tapi nggak semua. Kalau harta, emas, perak 1 tahun. Tapi kalau panen, ya zakat tanaman nggak nunggu 1 tahun. Setiap kali panen, keluarkan zakatnya. Setiap panen, keluarkan zakatnya. Tapi kalau ya barang dagangan, ya para pengusaha yang punya ya barang dagangannya, nah itu per tahun. Itu per tahun. Insyaallah nanti akan masuk pada pembahasannya. Jadi zakat fardu ain bukan kepada semua orang, yaitu kepada orang yang terpenuhi syarat-syarat wajib zakat pada dirinya. Dan kewajiban zakat ini telah sabit, telah tetap kewajibannya dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama, ya, ijma' kaum muslimin. Nah sekarang kita masuk yang pertama dulu, dalil-dalil dari Al-Quran. Kita sebutkan sebagiannya saja. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menunjukkan tentang kewajiban zakat banyak sekali. Bahkan disebutkan ya kewajiban zakat disebutkan setelah kewajiban sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. 82 kali dalam Al-Quran setelah Allah mengatakan menyebutkan tentang sholat, kemudian tentang zakat. 82 kali. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 78. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Nah, begitu. Banyak ya dalam Al-Qur'an 82 kali ya di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebutan zakat setelah salat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ini yang sudah kita sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Allah berfirman, "Ambil dari harta mereka sedekah yang wajib, yaitu zakat." Ya Allah mewajibkan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya jadi ketika ada perintah kemudian ada ancaman, ini menunjukkan perkara yang sangat besar. Ya. Orang yang meninggalkannya ya nanti kita akan sebutkan hukum meninggalkannya. Nah, sekarang hukum zakat dulu. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, pelit, ya, kikir. 6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an mengancam mereka dalam surat At-Taubah ayat 34 hingga 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim."
Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Surat At-Taubah ayat 34. Sebentar. Ya, kita buka surat At-Taubah ayat 34. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, allazina yaknizuna az-zahab, orang-orang yang menyimpan, ya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Ya. Yaknizu itu orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada tempat-tempat 8 golongan, ya, asnaf, 8 golongan yang bisa kita, ya, zakat pada jalan-jalan tersebut atau golongan tersebut. Orang-orang yang berhak menerimanya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, harusnya kan berilah mereka ancaman. Allah mengatakan berilah kabar gembira, artinya benar-benar apa? Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Nah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di mana mereka, ya, mereka, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, pada hari itu emas dan perak yang mereka simpan, yang tidak mereka infakkan, itu akan dipanaskan. Emas dan perak akan dipanaskan di dalam neraka jahanam, ya. Fatukwa biha jibahuhum. Setelah itu apa? Dengan itu disetrikakan di dahi-dahi mereka. Emas dan perak yang mereka simpan-simpan itu dipanaskan dan disetrikakan di badan mereka. Ya, pertama di dahi mereka. Wa junubuhum, di lambung-lambung mereka, di sisi kanan mereka. Ya, ataupun ya di sisi mereka. Lambung-lambung mereka. Wa zuhuruhum, punggung-punggung mereka. Kemudian Allah berfirman, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian simpan-simpan untuk diri kalian ketika di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang telah kalian simpan-simpan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kaum muslimin sadar akan zakat ini, maka setidaknya, ya, orang-orang yang berhak, orang-orang yang miskin akan mendapatkan kemudahan. Karena apa? Banyak orang yang berzakat. Kita hitung aja lah. Wah, kalau ngitung uangnya cepet kali ya, mudah gitu ya. Ya, kewajiban zakat itu kan paling nisab zakat emas kita hitung ya, 85 gram. Ketika seseorang memiliki uang atau emas senilai atau seberat 85 gram, dimiliki selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan 2,5%. 2,5%-nya, 1/40 ya. Pokoknya 2,5% lah gitu ya. Nah, mudahnya gitu. Kalau ada dia punya uang 100 juta, berarti berapa? 2,5 juta. Kalau dia ada 1 miliar, ya, maka 25 juta. 1 miliar 25 juta dia keluarkan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya, kalau dibandingkan dengan uang 1 M dengan 25 juta ya masih kecil. Tapi kalau orang yang hatinya terpaut dengan dunia, berat. Waduh, 25 juta. Ini bisa buka menambah usaha lagi, bisa buka cabang lagi, atau menambah peralatan ini lagi. Nah, seperti itu. Mungkin kalau 100, 2,5 juta kecil, ya kan? Tapi kalau 1 M, 25 juta.
Punya 4M, 100 juta dia keluarkan. Tapi 4M, kalau dibandingkan 100 juta yang masih kecil. Tapi kalau hatinya terpaut dengan dunia, berat. Ya, oleh karena itu, saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita sebutkan tadi bahwa harta yang ada di tangan kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah. Apakah kita menginfakkannya di jalan Allah sehingga Allah berkahi harta kita, atau kita lebih mencintai harta kita, ya, harta tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Padahal Nabi telah mengatakan, anak Adam mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Padahal harta sejatinya harta yang kita miliki, saudaraku rahmati Allah, adalah apa yang kita makan kemudian habis. Itu yang kita nikmati, iya kan? Ada pun yang ada di ATM, 4M misalnya, terus besok kita mati, udah selesai, nggak kita rasakan. Maka harta sejati kita adalah apa yang kita makan. Makan enak, ya kalau antum ada uang, beli makan untuk keluarga nggak masalah yang enak. Ah ini aja lah, nggak pernah makan enak. Apa itu pizza? Nggak tahu pizza itu apa. Tahunya ya ayam goreng aja lah. Nah, ya sesekali tak apa, tidak mengapa. Ya agar tahu rasanya nggak apa-apa. Nah, jadi apa yang kita makan itulah rezeki kita yang sejati, yang sebenarnya. Kemudian apa yang kita pakai, kemudian apa? Sampai hancur, sampai lusuh. Itulah rezeki kita. Dan yang ketiga, apa yang kita sedekahkan, itulah yang kita simpan kelak di akhirat. Inilah yang kekal. Ya. Jadi jangan takut kita bersedekah. Apalagi kalau sedekahnya itu jelas untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akan digunakan untuk ibadah, untuk menyebarkan ilmu agama. Maka selama masjid tersebut digunakan menyebarkan kebaikan, maka pahala terus mengalir. Apalagi ya ilmu yang disampaikan ilmu yang jelas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tentunya kita hendaknya termotivasi tentang hal ini. Maka saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ini ya dalil dari Al-Quran ya tentang kewajiban serta ancaman orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat dan ancaman orang yang ya menahan-nahan kewajiban zakat pada hartanya. Bahkan kalau seseorang punya kambing, nanti kita akan sebutkan berapa minimalnya, nanti akan kita sebutkan ya, yang seharusnya dia wajib zakat. Kemudian dia hitung-hitung, oh besok hari wajib saya zakat, saya kurangilah. Misalnya kalau uang, kalau 85 gram berapa misalnya? Kita anggaplah ya, misalnya 1 juta, berarti kan 85 juta. Saya belikan apa ya? Beli HP lah 1 juta. Sehingga jadi 84 juta. Jadi tidak terkena zakat. Iya kan? Maka kalau ketahuan sama pemerintah kaum muslimin, wajib zakat. Ya. Maka tetap dia dihukumnya apa? Wajib zakat. Karena apa? Karena dia berbuat hilah, berbuat tipu daya, berbuat siasat agar nggak kena zakat, malah diwajibkan zakat. Kecuali memang apa? Kecuali memang murni, waduh, HP ku hilang pula atau rusak, belilah HP sehingga jadi 84 juta, tinggal 1 hari lagi, ya nggak wajib zakat, tidak wajib zakat. Jadi nisab tadi, batas minimal tadi harus ada sampai 1 tahun hijriyah, bukan tahun masehi, ya tahun hijriyah harus ada, ya sampai 1 tahun. Kalau kurang, kalau berlebih ya jelas kena. Tapi kalau kurang maka tidak kena zakat. Tapi kalau dia menguranginya dengan sengaja untuk lari dari apa? Dari zakat, malah kena zakat. Karena dia berbuat tipu daya. Kambing misalnya, ini kambingnya sudah pas ini, misalnya 40. Yuk potong 1 yuk. Ini kalau enggak daripada kena, gimana? Karena kalau orang sudah takut ya,
cinta kepada dunia. Kalau bagus dipotong, dijual kan lumayan. Nah, begitu. Malah dia sudah potong kambingnya, wajib zakat. Nah, seperti itu. Taib. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari ayat ya, dari sunnah Rasulullah SAW tentang kewajiban zakat, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lamma ba'atha Mu'adz bin Jabal ilal Yaman, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz kemana? Mu'adz diutus ke negeri Yaman. Kalau bahasa kita dikirim jadi dai. Di sana dia dikirim untuk mengajarkan agama di negeri Yaman. Maka di antara pesan Nabi SAW kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum di sana di negeri Yaman, kaum yang mereka ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Serulah mereka untuk bersyahadat, masuk Islam. Itu dulu. Ya. Fa inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka sudah patuh, sudah masuk Islam, fa'alimhum annallaha azza wa jalla iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ajarkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka, ya beritahukan kepada mereka, Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu, sehari dan semalam. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim wa tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau mereka sudah mau salat, lihat bagaimana kita ini mengajarkan kepada kita ya mengambil skala prioritas dulu. Maka ketika kita berdakwah, ketika kita ingin merubah ya merubah kondisi satu kaum atau keluarga kita, yang pertama kali kita dahulukan adalah apa? Kita ajarkan mereka tentang tauhid. Ya, bahaya syirik. Ini dulu. Ya, karena ini yang pondasinya. Kemudian bagaimana sholatnya. Kemudian apa? Tentang zakat. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, kabarkan kepada mereka Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah. Ya, Nabi mengatakan dengan kata sedekah juga. Ya. Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, maksudnya sedekah wajib ya. Pada harta-harta mereka diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Agar harta itu enggak berkumpul saja pada orang kaya. Ya kalau diberikan kepada orang miskin, nanti beli lagi. Ya orang miskin apa? Mereka butuh makan, mereka beli nasi, mereka beli bahan, ya mereka beli sesuatu. Sehingga terjadi apa? Perputaran ekonomi. Ya kalau semua uang itu hanya pada orang kaya, hanya ada di orang-orang kaya yang mereka pengusaha, terus nggak ada yang beli, jadinya apa? Ya nggak berputar juga, ya kan? Nah, jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan atau apa yang Allah syariatkan pasti mendatangkan apa? Manfaat. Ya, kalaupun ini ya seorang kaya punya uang 4 M, berarti kan 100 juta. Dia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Dia punya supermarket, kemudian orang beli lagi, kan sama aja. Bahkan mungkin lebih banyak lagi orang membeli. Allah berkahi hartanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia untuk membeli barang-barang dia. Allah Maha mampu karena hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini ya telah juga menyebutkan ya menjelaskan kepada kita akan kewajiban zakat. Dan para ulama ya telah sepakat wa qad ittafaqal ijma' ala fardhiyatiz zakah lam yukhalif ahadun min ladin Rasulillah sallallahu ila yaumina hadza. Dan sampai sejak zaman Nabi sampai saat ini tidak ada ya seorang pun yang mengatakan itu tidak wajib. Ya, semua mengatakan wajib karena merupakan rukun Islam. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zakat ya, kedudukan zakat dalam agama kita, zakat adalah rukun Islam ya, sebagaimana hadis yang masyhur
bunyal Islam wal khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah. Ya, Islam dibangun di atas 5 perkara, syahadatain, salat, kemudian zakat. Nah, kemudian di antara isi baiat Nabi kepada para sahabat ketika terjadi baiat, ya sumpah setia, ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah qol bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sumpah setia untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Nah, bahkan ya Nabi SAW memerintahkan, ya Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi ya orang-orang yang menahan zakat, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersyahadatain, satu, wa yuqimus shalah, menunaikan salat, kemudian wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat. Nah, maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kedudukan ya zakat dalam agama kita. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih masuk definisi dan hukum ya. Keutamanya belum. Nanti kita masuk lagi keutamaannya, keutamaan zakat ya, dan hukum-hukumnya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka tanya jawab jika ada. Barakallahu fikum. Barangkali masih muqaddimah ya kan, belum masuk ke hukum ya kan. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini Ustadz, apakah untuk, tapi sedikit udah masuk ke ini Ustadz, apakah zakat kan setiap tahun Ustadz? Gimana? Zakat kan setiap tahun kita keluarkan. Ya, kalau zakat harta. Setelah sampai nisabnya, ya kan, dan gitu. Namun yang ingin saya tanyakan waktunya Ustadz, apakah itu dikeluarkan di saat Ramadan, ataukah bisa di luar Ramadan, setelah sampai nisab dan ininya, haulnya, maka keluarlah dia. Itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mengeluarkan zakat. Nah, waktu mengeluarkan zakat tidak mesti di bulan Ramadan, karena kan mungkin kebiasaan di bulan Ramadan biar mudah ngitungnya. Tapi sebenarnya bukan di waktu Ramadan. Pada dasarnya dari mulai sejak dia wajib zakat. Misal sekarang hartanya masih 70 juta, bilang, oh belum. Ternyata bulan depan sudah 100 juta, sudah mencapai. Maka dihitung dari bulan depan. Kalau misalnya, kalau hijrahnya ini bulan apa? Hitunglah gitu ya, anggap ini misalnya Jumadil Ula, kemudian Jumadil Tsani. Nah, di Jumadil Ula dia belum wajib ya, karena belum cukup. Nah, seperti itu. Kemudian di Jumadil Tsani baru terkumpul. Maka dihitunglah dari Jumadil Tsani, enggak nunggu Ramadan. Atau misalnya setelah Syawal, Zulqa'dah. Nah, di bulan Syawal hartanya belum mencukup nisab, tapi di bulan Zulqa'dah baru tercukupi, maka dia mengeluarkan zakatnya di bulan Zulqa'dah. Bukan nunggu Ramadan, berarti harusnya dia sudah terkena zakat, ya kan? Tapi nunggu Ramadan baru ngitung, kan nunggu sampai 1 tahun lagi. Nah, jadi kebiasaan mungkin mengeluarkan zakat di bulan Ramadan ini tidak benar, kecuali memang dia waktu terkumpulnya di bulan Ramadan.
atau sadarnya di bulan Ramadan gitu ya. Sebelumnya nggak tahu, baru oh iya, berarti dari mulai terkumpulnya ya, pas bulan Ramadan, iya. Jadi dari sejak wajibnya dia wajib zakat, maka disitulah dihitung. Nah, kalau tidak berarti kan dia, ya kalau misalnya di bulan Zulqa'dah, harusnya di bulan Zulqa'dah, bukan di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan belum wajib zakat, ya di bulan Zulqa'dahnya. Nah, seperti itu. Jadi wallahu ta'ala, jadi dikeluarkan pada saat wajib zakat. Nah, ya. Ya, silakan. Kalau untuk zakat eh, penghasilan Ustaz, penghasilan Ya. gaji Ustaz. Nah, apakah itu ke setiap tahun Ustaz? Apakah sebagian mengatakan dikeluarkan dulu kebutuhannya, sisanya itu yang dikumpulkan sampai nanti dapat nisabnya atau jumlahnya sesuai dengan kadar 80 gram emas gitu, 80 gram emas gitu. Jadi Dikurangkan gimana, apa maksudnya itu? ya sebagian kemarin ada yang mengatakan bahwa zakat penghasilan itu jangan, contohnya kita punya penghasilan gaji Ustaz tiap bulan namanya 2 juta gitu. Ya, 2 juta itu kan ada nanti perlu ada pengeluaran untuk bulanan begitu. Nah, dikeluarkan dulu, sisanya itulah yang nanti dikumpulkan. Itu yang nanti baru setelah sampai nisabnya baru dikeluarkan gitu. Nah, apakah sistem penghitungan seperti itu, atau yang 2 juta itu dikumpulkan, atau kita anggaplah kalau 2 juta mungkin setahun nggak cukup nisabnya Ustaz ya, atau kita anggap gajinya itu sekitar 12 juta gitu ya. Nah, itu kan 85 gram emas tuh ya Ustaz, takarannya Ustaz. Nah, apakah seperti itu Ustaz? Jadi dikeluarkan dulu nih, kalau ada berhutang, hutangnya diselesaikan dulu semua. Nah, itu sisanya itulah baru nanti kalau memang sampai ininya nisabnya barulah keluar. Apakah seperti itu Ustaz? Ataukah secara globalnya saja gaji itu kalau 12 juta dikalikan 12 bulan berarti 136 juta gitu. Nah, itu baru dikeluarkan 2,5%. Itu gimana Ustaz? Iya Ustaz. Jadi kalau itu kan hitungan kertas. Gaji saya misalnya 3 atau 5 gitu kan. Atau lebih lagi lah, kalau 10 udah kena dia. 10 kali 1 tahun 12 bulan 120 juta. Berarti udah kena nggak zakat? Enggak ya. Jadi memang harus real yang ada di rekening kita. Karena dalam perjalanan kehidupan ini banyak saja ada kebutuhan, ya kan? Kecuali ada sisa, oh bulan ini ada sisa 1 juta, nggak pasti. Karena ada kebutuhan banyak, 1 juta masuk di ATM. Berarti lihat di ATM belum, ya. Bulan depan mungkin nggak banyak kebutuhan, ada sisa 2 juta, masukkan ATM. Terus belum wajib zakat, belum dihitung. Sampai benar-benar real yang ada di ATM kita, ya kita globalkan misalnya ya, kita hitung anggap 1 juta per gramnya berarti 85 juta. Kalau sekarang mungkin bisa lebih. Anggap 85 juta. Nah, sampai 85 juta baru dari situ kita tandai tanggal berapa ini terkumpulnya. Pas gajian bulan ini kemudian semua kebutuhan sudah selesai, sisanya bisa kita simpan. Nah, dari tanggal itulah kita menghitung zakat. Tandai. Sampai tahun depan masih ada nggak di ATM kita sekian yang mencapai nisab? Masih ada, baru dikeluarkan zakatnya. Jadi bukan kebutuhan kamu, namanya kebutuhan kadang nggak bisa ditentukan. Nah, seperti itu. Kadang bisa lebih, bahkan nggak mesti, kan nggak bisa diflatkan ya, apa namanya, pasti sisanya 2 juta. Kecuali tarian, ya kalau tarian ini ya mau nggak mau dipotong sekian, ya kan? Kita ada ikut arisan misalnya kan, ikut arisan, mau tidak mau dipotong, ya kan? Nah, tapi kalau ini kan tidak. Maka kalau hitungan kertas mungkin sudah kita kena. Tapi apakah realnya seperti itu? Namanya dalam kehidupan kita ada kebutuhan ini dan itu. Nah, seperti itu. Jadi yang dilihat adalah real, uang real yang ada di yang kita simpan, yang ada di diri kita. Nah, wallahu ta'ala. Ada pertanyaan masuk juga. Izin bertanya Ustadz, tentang menemukan uang yang jumlahnya sedikit di jalan, maka itu
boleh kita ambil. Lalu bagaimana dengan uang kembalian atau uang lebih setoran? Kadang ada orang yang nggak ngambil kembalian seribunya langsung pergi begitu saja. Itu bagaimana ya Ustaz? Ya, kalau uang kembalian 1.000 tetap ya kita apa namanya, itu bukan barang temuan, jadi nggak masuk barang temuan. Ya kita tetap sampaikan. Nah, tetap sampaikan kepada, kalau kita tahu tempatnya, ya tadi ada lebihan 1.000, ya namanya harta manusia, tidak serta merta ya itu menjadi hal bagi kita. Nah, maka ini bukan barang temuan. Kok uang lebih setoran, maksudnya setoran apa ini? Ya kalau ada setoran mungkin dia salah hitung, yang 100, misalnya 100.000 setorannya ya jadi 105.000, mungkin dia salah, atau kita jadi perlu dipastikan lagi. Jadi itu tidak serta merta menjadi halal bagi kita. Nah, beda dengan uang temuan. Ini kan bukan uang temuan, uang lebih, nah, gitu kan, kembalian lebih. Ya, kecuali bang ini ada lebih 1.000, oh ya silakan, ya udah nggak apa-apa. Nah gitu. Ya jangan sampai kita mengambil harta orang lain, ya kecuali dengan anti binafsih, dengan kerelaannya. Nah, dan dalam hal ini, dalam hal harta kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita memasukkan ke dalam tubuh kita sesuatu yang haram, minimal syubhat. Belum jelas kan, mungkin ya 1.000 itu masa dia nggak mungkin lah dia nggak ridho 1.000. Siapa yang tahu? Kan itu bukan barang temuan. Bisa jadi nggak ridho dia. Nah, jadi ketika ada setoran, mungkin kita yang menerima setoran itu lebih, kita tanyakan ini lebih setorannya. Sebagaimana ketika kita dapat gajian, kok kurang ya. Nah, orang bisa sekian, jangan kalau lebih, lumayan lah lebih, ya kan. Kalau kurang baru tanya. Nah ini kan standar ganda ya. Nah seperti itu. Jadi tapi kalau kita kurang, kalau sedikit ya, kalau untuk kita harusnya ya udahlah nggak apa-apa, ya kan. Kecuali kalau setengahnya atau 10% dari yang memang sudah kesepakatannya, wah, nah seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, ada lagi? Ya. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan. Ya. Masih sedikit lagi. Sebelum asar. Nah, untuk zakat pertanian Ustaz, ya. selain pertanian tanaman pokok, bahan makanan pokok, seperti katakanlah sawit, nah apakah itu juga dikenakan zakat Ustaz? Ya, itu Ustaz. Terima kasih. Jadi tumbuh-tumbuhan ya, bahan makan pokok, jelas bahan makan pokok yang dia itu menjadi bahan makanan dan bisa disimpan, ya bisa disimpan, yang ditakar ataupun yang ditimbang. Adapun seperti buah-buahan yang nggak bisa disimpan, ya misalnya mangga, banyak perkebunan mangga, tapi kan nggak bisa disimpan busuk. Beda kalau kayak padi, ya kan, bahan makan pokok dan disimpan. Nah sawit, nah kan mirip kurma, ya kan mirip bentuk-bentuknya itu, tapi kan beda, nggak bisa dimakan, nggak bisa langsung kayak dia bukan makan pokok dan tidak bisa disimpan, dia memang harus diolah, gitu kan. Nah maka walaupun dia punya beberapa beratus-ratus hektar ya sawit, maka tidak terkena. Tapi kenanya di mana? Kenanya uang yang dikumpulkan dari penghasilannya itu kan masuk ATM dia, kena 85 juta, kena zakat. Jadi kena dari situ. Ternak ayam,
Oh saya Ustaz punya banyak ternak ayam, beberapa cabang. Nggak kena zakat. Ayam itu nggak ada zakat ayam. Ya. Tapi apa? Terkena dari hasilnya. Nah, tapi kalau kambing, sapi, kemudian unta, itu kena memang komoditasnya, memang jenis hewan itu. Nah, jadi kalau dihitung-hitung hampir mirip ya, walaupun usaha ayam, tapi kalau besar ya tetap kena zakat juga. Nah, demikian. Jadi untuk ini ya tidak kena zakat ya untuk sawit ya, walaupun mirip-mirip ya. Tapi nggak bisa, jangan dicoba-coba ya. Wah ini mirip, cobalah. Nah, Allah. Cukup demikian barangkali ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.